maka NU butuh revenue. Nah, pemerintah kemudian berpikir untuk menyediakan kesempatan sehingga pada waktu pembukaan muktamar ke-34 di Lampung bulan Desember 2021 dulu, Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan muktamar itu menyampaikan akan menyediakan konsesi tambang untuk NU. Itu beliau sampaikan dulu gitu. Di pembukaan muktamar itu artinya ya belum tentu ketua umumnya saya waktu itu toh. Ini sungguh nanti revenue-nya masuk ke organisasi bukan kepada individu-individu gitu ya. Sehingga misalnya kalau saya nanti selesai masa bakti saya ini tidak bisa saya bawa pulang perusahaannya itu, jadi tetap jadi miliknya NU. Ini kita sudah desain sedemikian rupa. Nah, saya tahu ini dikaitkan dengan tambang, tadi sudah dijelaskan. Ya, masalahnya itu bahwa ini pemerintah punya kebijakan afirmasi kepada ormas-ormas keagamaan. Ya, mungkin sebetulnya ya ini khusnuzon kami. Yang paling dipikirkan mungkin memang NU, mungkin loh ini. Karena NU punya umat begitu besar. Ya, survei-survei mengatakan lebih dari separuh penduduk Indonesia ini mengaku NU. NU punya pesantren-pesantren yang jumlahnya sampai sekitar 30 ribuan pesantren, madrasah, ya, dan lain sebagainya. Yang untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya. Dan sekarang realitasnya kita sudah ketahui bahwa sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri itu tidak lagi mencukupi. Ya, sehingga perlu ada intervensi dalam soal ini. Nah, maka NU butuh revenue. Nah, pemerintah kemudian berpikir untuk menyediakan kesempatan sehingga pada waktu pembukaan muktamar ke-34 di Lampung bulan Desember 2021 dulu, Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan muktamar itu menyampaikan akan menyediakan konsesi tambang untuk NU. Itu beliau sampaikan dulu gitu. Di pembukaan muktamar itu artinya ya belum tentu ketua umumnya saya waktu itu toh, karena baru pembukaan muktamar. Tapi artinya pemerintah itu berpikir untuk menyediakan kebijakan afirmasi untuk ormas-ormas keagamaan ini. Nah, kemudian bagaimana NU menyikapi ini? Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh apapun ya, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Ya. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin. Ya, saya bisa bayangkan sekarang satu pesantren aja, mari kita lihat ya, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri itu santrinya total 43.000 dengan infrastruktur yang sangat terbatas sehingga satu kamar seluas kira-kira 3 kali 3 meter itu diperuntukkan rata-rata bagi 60 sampai 70 orang santri. Sehingga mereka hanya bisa pakai kamar itu untuk menaruh barang dan mereka tidur di sembarang tempat. Untuk tidur itu mereka harus tidur di emperan kelas, di masjid, di sembarang tempat karena tidak ada fasilitas kamar untuk tidur. Nah, kalau kita nunggu afirmasi pemerintah yang langsung, itu nanti harus berhadapan dengan macam-macam parameter birokrasi yang pasti lama sekali. Undang-undangnya gimana, aturannya gimana, dan seterusnya. Nah, kami karena selama ini NU ini secara langsung engage dengan mereka, kami mengetahui persis bagaimana cara memperlakukan, bagaimana melakukan intervensi yang strategis untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Kita misalnya juga punya ya, Muslimat NU itu mengelola ribuan taman kanak-kanak dan Raudhatul Atfal. Dan banyak itu
ribuan tamat kanak-kanak Rodatul Atfal itu guru-gurunya itu cuma diberi honor yang sangat minimal. Saya tahu sendiri, ada yang cuma 150.000 sebulan honor guru Rodatul Atfal ini. Nah kalau nunggu, dan ini kan semua ini inisiatif komunitas sendiri yang bikin, ditopang dengan kapasitas komunitas. Ya gurunya sih ikhlas semua gitu, ikhlas semua. Cuma ya yang lihat itu kan ya tidak tega sebetulnya. Nah komunitas sudah tidak punya lagi kapasitas yang lebih untuk memberi topangan lebih kuat. Nah begini ini yang membuat kami dalam keadaan memang butuh sekali. Nah kami memang seperti saya sampaikan tadi sudah membuat ikhtiar-ikhtiar, tapi membuat perusahaan baru yang dijamin ini sungguh nanti revenue-nya masuk ke organisasi, bukan kepada individu-individu gitu ya. Sehingga misalnya kalau saya nanti selesai masa bakti saya ini tidak bisa saya bawa pulang perusahaannya itu, jadi tetap jadi miliknya NU. Ini kita sudah desain sedemikian rupa. Nah ini kan juga harus perlu waktu sampai ini betul-betul menghasilkan revenue yang signifikan. Nah maka ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan reformasi ini, kami melihat sebagai peluang dan segera kami tangkap. Wong butuh gimana lagi gitu. Segera kami tangkap, sehingga kami memang sudah mengajukan, begitu pemerintah mengeluarkan revisi PP nomor 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, kami juga kemudian mengajukan permohonan. Ya. Nah sekarang masih berproses, ya, misalnya untuk peraturan presiden dan lain-lain kita lihat nanti. Nah kemudian apakah NU punya sumber daya? Lah ini bendahara umum kami ini pengusaha tambang juga, gitu, dan dia tentu tidak sendirian, bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang, tapi sebagai pengusaha tambang dia punya jaringan bisnis di antara ya komunitas pertambangan ini, sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini. Nah, ada yang belum disinggung mungkin soal lingkungan. Saya tahu ini juga menjadi isu. Ya. Tentu saja NU punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan aspek-aspek terkait lingkungan hidup. Saya sendiri itu, saya pribadi sejak 2016-2017, saya sudah berusaha menaikkan wacana tentang perlunya konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam. Indonesia ini semua tahu kaya, kita ini merasa kaya. Indonesia itu sumber daya alam. Gitu. Sehingga kalau sumber daya alam itu tidak diambil, tidak diekstraksi, ya gak jadi kaya kita kan. Nah maka supaya kita benar-benar jadi kaya, sumber daya alam harus diekstraksi. Nah cuma parameternya harus memenuhi kepentingan-kepentingan terkait kemaslahatan umum, terkait lingkungan hidup. Nah, menurut saya undang-undang dan peraturan-peraturan regulasi-regulasi praktis itu mungkin tidak cukup, karena regulasi-regulasi itu biasanya ada lubang, dan lubang itu biasanya diakali gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya konsensus nasional, nah ini bisa menjadi dasar untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik ke depan. Nah tapi tanpa menunggu konsensus internasional itu, konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam itu, nah ya NU memberanikan diri untuk masuk aja dulu, nanti kita lihat. Gitu. Apapun juga NU punya, NU ini
karena adanya kebutuhan tadi, tapi juga dengan kesadaran akan tanggung jawab moral terkait lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat secara umum. Ya. Nah, hal ini semuanya kita perhatikan sejak awal. Maka termasuk bahwa concern jangan sampai ini kemudian jatuh kepada pribadi-pribadi. Insya Allah kami sudah siapkan desainnya. Jadi itu tadi termasuk bahwa desainnya itu kita bikin koperasi yang anggotanya adalah warga dan kemudian join dengan NU sebagai perkumpulan untuk membuat PT yang di situ pejabat-pejabatnya ex officio. Nah, ke depan akan kami kembangkan akan lebih secara bisnis lebih reliable, lebih aman bagi kepemilikan NU terhadap itu semua. Baru saja kami menyelenggarakan pertemuan yang eksesif dengan lembaga dengan Lapas Dam untuk membahas desain termasuk desain manajemen keuangan NU nantinya.